Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Nugraha. Saya di sini dari kelas pemodelan dan simulasi data kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya di course yang saya ikuti, yaitu Introduction to Data Analysis batch 5 di DQ Lab. Di sini saya mendapat beberapa proyek tentang studi case yang disediakan oleh kurs tersebut, yaitu yang pertama adalah studi case bootcamp Data Analysis with Excel, studi case bootcamp Data Analysis with SQL dan Python, yang selanjutnya yaitu studi case bootcamp Machine Learning dan AI untuk pemula. Nah, untuk proyek yang pertama dimulai dari studi case bootcamp data analysis with Excel. Nah, di sini saya memahami bagaimana cleaning data dan preparation data di data analis tetapi dengan tools Excel. Nah, berikut saya sertakan proyek yang saya lakukan, di mana saya diberikan dataset mentah yang masih acak-acakan atau bisa dibilang kotor berupa di sebelah kiri. Nah, di kanan yaitu data yang telah saya lakukan cleaning data, di mana diantaranya saya melakukan beberapa cleaning data yang dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama pengaturan tampilan. Saya mengatur lebar kolom dan tinggi baris menggunakan kombinasi shortcut, di antaranya Ctrl A, alat, dan lain-lain. Selanjutnya saya memberikan format konsisten untuk seluruh sheet, bold, italic, dan sebagainya. Selanjutnya, saya melakukan pembersihan teks, membersihkan ekstra spasi di kolom nama produk, dan kategori. Saya menghapus ekstra spasi. Selanjutnya, saya mengubah format teks menjadi proper case agar seragam dengan rumus proper trim A2. Selanjutnya, validasi panjang kode produk. Nah, di bagian kode produk ini, saya menggunakan fungsi line untuk mengidentifikasi data yang tidak memiliki 8 karakter. Data dengan format tidak sesuai, maka dibuang dari dataset tersebut. Jadi masih banyak dataset yang jumlahnya tidak 8, maka akan saya buang dari dataset tersebut. Maka dari hasil akhir juga akan berbeda jumlah dari dataset yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah validasi panjang kode produk, saya menghapus data kosong. Nah, data yang tidak memiliki sel kosong di kolom penting seperti harga atau kode produk final dihapus karena dianggap tidak valid. Jadi ada beberapa data kosong di sini yang saya hapus. Selanjutnya, setelah menghapus data kosong, saya mengurutkan kode produk final. Saya mengekstraksi digit belakang menggunakan fungsi write, namun karena hasilnya teks dilakukan konversi ke angka agar bisa diurutkan. Selanjutnya, saya setelah data diurutkan berdasarkan angka tersebut dari kecil ke terbesar. Bisa dilihat dari data set final yang telah saya lakukan cleaning. Di sini ter sudah terurut dari dataset dari kode produk yang berjumlah kecil hingga kode produk yang bernilai besar di bagian akhirnya. Selanjutnya, setelah itu saya melakukan koreksi harga, di mana saya mengidentifikasikan harga tidak masuk akal. Harga lebih dari 1 juta terdapat 0 ekstra. Maka dibagi 10, harga kurang dari 50.000 kekurangan 0. Maka saya kalikan, maka saya kali dengan 10 menggunakan logika if di kolom bantu. Selanjutnya, semua kolom bantu dihapus, data disortir berdasarkan kolom nomor dari terkecil ke terbesar. Maka ini hasil dari studi case saya yang pertama. Di sebelah kiri data masih belum di cleaning dan ini hasil cleaning data yang telah saya lakukan. Di mana hasil cleaning data yang telah saya lakukan ini juga telah dikoreksi oleh pihak workshop dan mereka mengoreksi bahwa jawaban saya itu benar. Selanjutnya saya masuk ke studi case yang kedua, di mana studi case yang kedua ini saya diberikan misi menampilkan jumlah data yang duplikat pada dataset, menampilkan jumlah missing value pada dataset, melakukan drop pada baris yang memiliki missing value per kolom, selanjutnya menampilkan jumlah data yang tersisa setelah melakukan drop. Ini adalah hasil kode yang saya buat.
berdasarkan instruksi dari pengerjaan tersebut. Di mana di antaranya tujuan misi ini adalah tipe data dalam Python yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam variabel. String manipulation menggunakan metode seperti split, null, dan string function. Selanjutnya, cara menyimpan hasil transportasi data ke dalam variabel baru. Nah, di sini hasil akhirnya maka akan tampil misalkan customer name, first name, dan last name. Kita memisahkan nama awal, customer dataset awal menjadi first name dan last name. Seperti yang saya sertakan di kode Python ini. df first name, df last name. Menyimpan hasil pemisahan ke dalam kolom first name dan last name. Di mana tadi sebelumnya saya memisahkan customer name menjadi first name dan last name berdasarkan spasi. Selanjutnya saya menampilkan hasil. Nah, di sini sih hasil saya juga telah dikoreksi oleh pihak workshop dan juga jawaban saya terverifikasi benar. Ini jumlah 100%. Selanjutnya di studi case yang terakhir, yaitu studi case bootcamp machine learning dan AI, data preprocessing dan data cleaning. Nah, di mana tujuan dari studi case ini yaitu menemukan dan menangani data yang duplikat, menemukan dan menangani data yang hilang atau bisa disebut missing value, selanjutnya menghitung kembali dimensi data setelah pembersihan. Nah, di sini saya menghasilkan code sesuai instruksi yang telah diinstruksikan pihak bootcamp yaitu sebagai berikut. Di mana hasil akhir jumlah baris duplikat ditampilkan oleh df duplikat serta sum, jumlah matching value per kolom ditampilkan oleh df isna atau dan sum, jumlah baris dan kolom setelah drop missing value ditampilkan oleh df save. Di mana berikut kode yang saya sertakan di mana printdf menampilkan jumlah data duplikat, printdf isna dan sub seperti yang saya jelaskan tadi adalah tampilkan jumlah data yang missing per kolom. Selanjutnya drop baris yang mempunyai baris kosong, maka nanti hasilnya ditampilkan beberapa baris dan kolom sisa dari data yang sudah di drop. Maka nantinya fungsi drop duplikat digunakan untuk mendeteksi baris yang indikat, yang identik. Isna dan sum digunakan untuk mengetahui jumlah missing value di tiap kolom. Selanjutnya, drop NA akan menghapus semua baris yang memiliki satu atau lebih missing value. Nah, berikut studi case yang saya lakukan di project yang ketiga, di mana studi case yang telah saya kerjakan juga telah diverifikasi benar oleh pihak workshop. Nah, berikut ketiga project yang telah saya lakukan di kegiatan course Introduction to Data Analysis untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan berdasarkan proyek yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.